Anda kembali bersama kami dalam Closing Bell dan langsung saja kami akan mengulas perdagangan saham hari ini dan pasar keuangan. Kami akan mengulasnya bersama dengan analis dari Indo Premier Sekuritas, Mas Mino. Selamat sore, Mas Mino. Selamat sore Mbak Sarifah. Oke, Mas Mino, kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan pekan ini tampak optimis begitu ya, ciamik sekali pergerakannya, bahkan 5 hari perdagangan seluruhnya ditutup di zona hijau begitu dan bahkan tampak kuat juga di level psikologis 6.800. Seperti apa Anda melihat kekuatan dari indeks harga saham gabungan kita? Apakah memang cukup sustainable, akan berlangsung lebih lama lagi atau seperti apa, Mas Mino? Iya, memang benar ya. Jadi di minggu ini indeks kita menguat 2,3%. Ini penguatan yang cukup besar ya untuk satu minggu. Eh, dan kalau kita lihat per sektor ya, ini sektor kesehatan menjadi penyumbang terbesar 6% dan sisanya adalah sektor-sektor seperti teknologi, kemudian ada properti juga. Nah, kalau kita lihat tentunya ini dipengaruhi oleh untuk kesehatan tentunya pengesahan RUU Kesehatan ya, ini menjadi sentimen utama. Tapi kalau dua sektor yang tadi saya sebutkan, ini tidak terlepas dari data inflasi di US yang menunjukkan bahwa tren penurunnya itu berlanjut ya. Jadi memberikan harapan bahwa suku bunga acuan itu akan kenaikan suku bunga acuan itu akan segera berakhir. Nah, berangkat dari situ saya pikir ini menjadi modal yang cukup positif ya untuk pergerakan IHSG ke depannya. Jadi harapannya eh, kenaikan ini bisa berlangsung lebih lama gitu Mbak Sarifah. Oke, artinya masih optimis di pekan depan masih mungkin bergerak di zona hijau, Mas Mino? Ya mungkin pekan depan penguatannya tidak sebesar hari ini ya karena kita tahu pekan depan adalah fase di mana investor akan menunggu rapat The Fed di tanggal 26. Jadi mungkin masih positif tapi saya pikir sih tidak akan sekuat minggu ini kita. Oke, baik. Sebelum kita membahas sentimen lain terkait dengan The Fed, begitu ya, tadi Anda sempat sedikit menyinggung terkait dengan RUU Kesehatan. Sementara berkaitan juga dengan kesehatan, kemudian kita ketahui juga bahwa sektor dari BUMN di holding rumah sakit sendiri disebutkan juga akan melakukan IPO. Apakah ini sedikit banyak juga memberikan gairah bagi para pelaku pasar, Mas Mino? Ya, kalau saya lihat memang ini pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang ini disambut cukup positif ya oleh market. Terbukti dari sektornya sendiri di pekan ini sektor kesehatan itu naik sekitar 6% gitu. Nah, ini memang kalau kita telah lebih jauh ya, ini kan ada satu hal yang cukup positif mungkin dilihat oleh market adalah terkait dengan apa namanya kemudahan pengurusan STR, kemudian juga ada diperbolehkannya misalnya tenaga kesehatan atau dokter spesialis dari luar negeri untuk berpraktek di Indonesia karena kita tahu kan apa namanya suplai dari dokter spesialis ini kan cukup sedikit ya kalau di Indonesia gitu. Jadi dengan harapan dengan adanya undang-undang tersebut ini nanti memudahkan rumah sakit ya untuk melayani apa namanya kebutuhan masyarakat yang akan berobat gitu, yang tentunya pada akhirnya diharapkan juga akan berimbas positif terhadap kinerja mereka gitu, Mbak Sarifah. Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan sektor yang hari ini juga cukup manggung begitu ya di sepanjang pekan ini. Kita lihat ada sektor energi, kemudian infrastruktur, properti dan real estate, bahkan teknologi juga cukup kuat begitu ya. Apakah memang Anda melihatnya bahwa sentimen utamanya masih berkaitan dengan The Fed begitu ya, diharapkan mungkin agak sedikit sudah bisa sedikit mulai melandai atau memang ada sentimen-sentimen lain yang juga bisa mewarnai untuk di sektor-sektor ini, Mas Mino? Ya, kalau saya lihat sih khusus untuk sektor teknologi ya, kita tahu sektor ini kan sangat sensitif terhadap kebijakan suku bunga ya, di mana dengan turunnya data inflasi di US tadi akan menimbulkan harapan bahwa kenaikan suku bunga ini akan segera berakhir. Nah, ini tentunya menjadi sentimen positif utama ya di sektor teknologi gitu. Kemudian infrastruktur juga khususnya subsektor telekomunikasi ini juga sedikit banyak sebenarnya dipengaruhi oleh hal tersebut karena kita tahu sektor ini juga cukup padat modal di mana ini cukup sensitif terhadap suku bunga. Nah, kalau khusus apa namanya khusus sektor energi ini memang agak cukup menarik ya kalau kita lihat sebenarnya harga batu bara di pekan ini terkoreksi cukup dalam, tapi sektor ini justru meningkat. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, ini sebenarnya ditopang oleh kenaikan harga saham bagian energi ya, di mana ini bobotnya hampir setengah dari sektor energi gitu, Mbak Reba.
Oke, tapi apa yang membuat Bayan ini sendiri pergerakannya sangat signifikan begitu ya, hari ini bahkan melesat lebih dari 4%. Di tengah tadi sekali lagi harga dari batu bara yang cenderung turun begitu di pekan ini. Seperti apa Mas Mino? Ya, memang ini agak agak susah ya untuk menjawab, tapi, kalau kita cermati beberapa pemberitaan, lalu ya, sebelumnya ya, ini kan ada aksi beli dari, pihak, pemiliknya juga gitu. Jadi mungkin, eee, bisa jadi adalah, ada beberapa investor yang mungkin masuk ke, emiten sektor ini gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat, di sektor teknologi ini juga menarik begitu ya, di satu sisi juga kita ketahui bahwa, dengan The Fed yang diharapkan sudah bisa mulai bergerak melandai begitu, nanti sektor teknologi ini juga akan, tidak lebih kesulitan begitu dalam pendanaan. Seperti apa Anda melihat prospeknya untuk sektor teknologi, Mas Mino? Ya, saya ngelihatnya tadi ya, kalau memang, benar nanti inflasi di US sudah, mendekati target, artinya tadi ya, suku bunga tidak akan, naik lagi. Bahkan harapannya setelah kenaikan bulan Juli, ini nanti di bulan September juga akan dikit ya, suku bunganya. Ini, ke depan ini akan membuat sektor teknologi ya, khususnya, yang tertekan di sepanjang, tahun lalu ya, itu mungkin ada harapan untuk, bangkit gitu Mbak Syarifah. Oke, baik. Kalau untuk sektor infrastruktur juga menarik ya, ini juga cukup sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Tadi sekali Ya, lagi kita bisa melihat kenaikannya, ini memang dengan harapan bahwa suku bunga sudah mulai akan melandai. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa infrastruktur khususnya domestik di dalam negeri ini juga erat kaitannya begitu dengan program-program pembangunan dari pemerintah. Apalagi juga kita ketahui sudah betul, mulai memasuki tahun politik, Mas Mino. Anda melihatnya untuk sektor ini betul. apakah akan cukup sustainable di sepanjang tahun ini, khususnya di tahun politik, Mas Mino? Ya ini mungkin kalau untuk, tahun-tahun, ini ya, tahun politik, terkait dengan infrastruktur, konstruksi ya mungkin memang akan sangat tergantung dari, calon presidennya seperti apa ya. Karena harapannya tentunya investor, apa namanya, menunggu, calon presiden yang memang akan melanjutkan program dari, Presiden Jokowi gitu. Tapi terlepas dari itu kan memang secara seasonal juga, untuk sektor-sektor ini kan biasanya memang kinerjanya akan semakin membaik seiring dengan, kuartal, yang semakin mendekati akhir tahun gitu, Mbak Syarifah. Karena kan dari pemerintah juga, biasanya kan semakin mendekati akhir tahun, pembangunan juga semakin genjot gitu. Dan, sentimen terkait IKN juga ini kan mulai terasa juga ya untuk emiten-emiten di BUMN karya gitu. Oke, oke baik. Mas Bino sebetulnya sedikit ya membocorkan perbincangan saya kemarin dengan, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menyebutkan begitu ya bahwa ke depannya ada, tujuan begitu ya dari BUMN, ada arahan dari BUMN agar ke depannya nanti sektor karya ini akan dibangun, akan disesuaikan begitu sesuai dengan, porsinya masing-masing, dengan, fokusnya masing-masing begitu ya, sehingga akhirnya nanti ketika, ada beberapa BUMN yang difokuskan kepada pembangunan gedung, kemudian pembangunan, jembatan dan lain-lain begitu. Apakah Anda melihat bahwa perombakan yang ada di sektor BUMN ini sendiri nanti untuk BUMN karya ya, bisa sedikit memberikan angin segar kepada sektor BUMN karya? Ya, saya pikir, spesifikasi ya, tadi ya spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kemampuan ini cukup, positif gitu. Tapi, sebenarnya memang di market sendiri ini, apa namanya, ada harapan bahwa wacana untuk membentuk, menggabungkan beberapa perusahaan konstruksi ini lebih dinantikan sebenarnya. Karena ini kan nanti kalau misalnya benar-benar terjadi, merger itu kan akan apa namanya, menciptakan satu perusahaan BUMN yang karya yang, cukup solid gitu. Jadi masalah pembiayaan segala macamnya, ini nanti tidak akan menjadi problem lagi. Terlepas dari tadi ya, dari yang diwacanakan oleh, Pak Menteri bahwa, eee, emiten di sektor ini akan, mungkin diberi proyek sesuai dengan, Mhm, spesifikasi mhm. keahliannya gitu. Oke, baik. Kemudian kalau kita beralih ke sektor lainnya, Mas Vino, berkaitan juga dengan The Fed begitu ya, biasanya juga, berkaitan dengan suku bunga ini identik juga dengan sektor perbankan. Tampak optimis juga di pekan ini, kita lihat juga kenaikannya, cukup oke untuk saham-saham big cap, seperti apa ke depannya, Mas Vino? Iya, memang, dalam waktu dekat mungkin, suku bunga belum akan turun ya, tapi, tentunya kalau di market itu biasanya, pergerakan harga itu akan apa namanya, akan mendahului apa yang, terjadi sesungguhnya. Artinya ketika nanti muncul ekspektasi bahwa ke depan ada, apa namanya, ada penurunan suku bunga, ini kan, tentunya akan direspon positif oleh, market ya, terutama misalnya saham-saham perbankan karena kita tahu ketika suku bunga turun artinya, harapannya adalah bahwa,
pertumbuhan kredit itu bisa lebih baik lagi dan mendorong kinerja dari emiten perbankan gitu. Jadi masih akan sangat tergantung dari ekspektasi ke depannya seperti apa Mbak, dan tergantung dari data inflasi yang akan keluar, terutama dari US ya, karena ini Mhm menjadi mhm kiblat mhm. kebijakan moneter dari bank-bank sentral. Oke, masih di sektor perbankan Mas Mino, Anda melihatnya seperti apa begitu terkait dengan tren pertumbuhan kredit yang cenderung naik, tapi di satu sisi juga DPK yang cenderung turun begitu, dan kita juga bisa melihat begitu bahwa perbankan akhir-akhir ini juga memang tampaknya sudah lebih fokus kepada pendapatan dari fee based income. Seperti apa investor melihat dan menanggapi hal ini, Mas Mino? Ya, kalau dari sisi kinerja sebenarnya di emiten perbankan ini masih cukup oke ya, nggak ada masalah. Kemudian tadi terkait dengan dana pihak ketiga yang berkurang pertumbuhannya, mungkin ini ya kalau kita balik lagi ke tahun-tahun di mana ada COVID, ini pertumbuhan DPK kan tinggi karena ya memang mereka menunda konsumsi ya. Dan sekarang kita tahu bahwa masyarakat udah mulai spending, terutama menengah atas ya, konser-konser selalu ramai segala macamnya. Jadi sebenarnya fenomena DPK agak turun ini sebenarnya tidak terlalu memberikan hal yang negatif gitu, Mbak. Bahkan tadi justru kalau memang DPK-nya turun karena spending, ini justru akan positif untuk ekonomi kita gitu.